berasal dari Universitas Samudra Langsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar pendidikan inklusi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Apa itu inklusi? Secara etimologis, definisi pendidikan inklusi dapat dilihat dari kata inklusi itu sendiri. Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu include, yang artinya termasuk atau menjadi bagian dari sesuatu. Sedangkan pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yang pertama tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami masalah dalam perkembangan mentalnya, yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal, yang biasa skor IQ sama atau kurang dari 70. Yang kedua adalah tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami masalah pada gangguan penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau total blind, atau kebutaan sebagian atau low vision. Yang ketiga adalah tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami masalah pada gangguan pendengaran, yang mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasanya, sering disebut kurang dengar atau juga tuli. Yang keempat adalah tunalaras. Tunalaras adalah seseorang yang mengalami masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Yang kelima adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Yang keenam adalah tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami masalah dalam berbicara atau bisu. Yang ketujuh adalah anak berbakat, yaitu seseorang yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, tanggung jawab di atas rata-rata anak seusianya. Yang kedelapan adalah attention deficit disorder hiperaktif atau disebut hiperaktif, adalah seseorang yang mengalami gangguan mental yang mengakibatkan sulit memusatkan perhatian serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Yang kesembilan adalah slow learner atau lamban belajar, yaitu seseorang yang memiliki potensi intelektual di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang ke-10 adalah kesulitan belajar, yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologisnya yang mencakup pemahaman, penggunaan bahasa, serta berbicara dan menulis. Yang terakhir adalah autis, adalah seseorang yang mengalami masalah perkembangan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, serta interaksi. Beragam pandangan di dalam masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Ada reaksi positif dan juga ada reaksi negatif. Salah satu reaksi negatif yaitu menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu menjadi beban di sosial dan juga menjadi beban di keluarga. Padahal anak berkebutuhan khusus itu memiliki bakat yang dapat ditampilkan, tetapi karena adanya reaksi tersebut menjadikan yang tadinya anak berkebutuhan khusus itu memiliki rasa tidak percaya diri tambah menjadi minder. Jadi kita sebagai masyarakat, ayo sama-sama memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk membangun mentalnya serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Serta kita ikut dapat membantu dengan cara respek terhadap anak berkebutuhan khusus dan tidak menggunakan istilah-istilah yang dapat menyinggung serta merendahkannya, dan ikut berpartisipasi menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan sekitar yang dapat diakses oleh anak berkebutuhan khusus, karena semua anak memiliki hak yang sama. Jadi, pendidikan inklusi ini dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus dalam kategori rendah dan sedang. Sedangkan anak berkebutuhan khusus dalam kategori berat sebaiknya di sekolah khusus. Kenapa perlu diterapkannya pendidikan inklusi ini? Karena bagi anak berkebutuhan khusus dalam kategori rendah dan sedang dianggap masih mampu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas biasa bersama anak normal lainnya, tetapi perlu pendampingan dan penyesuaian tentunya. Dan juga pendidikan inklusi ini akan
akan membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus yang ingin mendapatkan pendidikan di daerah tempat tinggalnya, tetapi terkendala oleh tidak tersedianya sekolah khusus tersebut. Jadi, ayo untuk sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar, untuk segera menerapkan pendidikan inklusi ini, karena ini akan sangat-sangat membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak seusianya. Jadi, saya akan sharing pengalaman pribadi saya berkunjung ke sekolah luar biasa di salah satu sekolah luar biasa di Kota Langsa. Nah, jadi waktu itu saya bersama teman-teman saya berkunjung ke sekolah luar biasa. Nah, di tempat itu terdapat banyak kelas sesuai jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi saya dapat di kelas tunadaksa. Pas pertama kali saya dapat, saya bingung, itu tunadaksa kelainannya apa, mereka memiliki masalah apa, karena sebelumnya saya jujur aja belum pernah mendengar tunadaksa. Biasanya kan dengarnya tunanetra atau tunarungu kayak gitu. Terus waktu saya masuk ke kelas tersebut, saya ngeliat kayak anak normal, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Mereka lagi belajar sama teman-teman saya yang lain. Di situ ada 4 orang murid. Nah, teman saya ada 3, dan mereka sudah bersama anak-anak berkebutuhan khusus itu kan. Waktu saya ngelihat itu kayak anak normal biasa, dan saya karena saya datang terakhir, jadi saya mendapat anak yang terakhir. Nah, anak terakhir ini dari fisik aja udah berbeda dari mereka. Cuman saya belum tahu itu tunadaksa itu apa sebenarnya kan. Pas saya searching, saya baru tahu kalau tunadaksa itu mereka mengalami masalah pada alat gerak, persendian seperti itu kan. Terus saya ngelihat 3 teman saya yang lain sama anak-anak itu kayak normal, orangnya bisa ngomong, bisa bicaranya lancar, bisa menulis, terus komunikasi interaksinya juga normal gitu. Terus alat gerak apa yang bermasalah? Terus saya ngelihat ternyata mereka nggak bisa jalan. Jadi di situ mereka ada kursi roda 1 dan juga ada kain panjang. Saya sempat ngobrol sama guru kan, guru di situ kalau mereka sehari-hari pergi harus digendong sama orang tuanya, dan juga kalau dijemput digendong juga sama pakai kain panjang yang ada di kelasnya tersebut kan. Jadi saya dapat namanya Putri. Nah, dia ini dari fisiknya beda dari teman-teman yang lain. Dia sedikit gimana ya, tangannya ke bawah gitu, tangannya nggak bisa digerakin. Terus kalau ngomong dia nggak jelas kayak gitu, kayak terbata-bata juga, kayak sengau gitu, gimana ya bilangnya. Nah, jadi saya komunikasikan, coba interaksi sama Putri. Waktu dia ngomong tuh awalnya saya nggak ngerti dia ngomong apa, tapi setelah 2 atau 3 kali dia ngulang, baru saya ngerti dia ngomong apa. Dan dia itu selalu aja senyum, dan dia kalau kita ngajak bicara tuh senang gitu. Dia tapi pintar di kelasnya itu, dia termasuk anak yang pintar, walaupun dia nggak bisa menulis karena ada kelainan pada tangannya kan, dia nggak bisa. Selain pada kakinya dia nggak bisa jalan, tangannya juga kayak gitu. Terus jadi dia cuma bisa secara lisan. Jadi Putri ini umurnya 16 tahun, sedangkan teman-teman yang lain itu usianya sekitar 8-9 tahun. Putri termasuk murid tertua di situ, dan juga secara tubuhnya lebih besar dibanding teman-teman yang lain, bahkan lebih besar tubuhnya daripada saya. Tapi dia sangat suka belajar, dia suka pembelajaran matematika, dia suka berhitung, kemudian dia juga suka membaca. Terus kalau kita interaksi sama dia, dia kayak excited gitu, terus
kalau dia berbicara, tubuhnya itu kayak nggak bisa diem gitu, dia kayak aktif tubuhnya gitu kalau dia berbicara seperti itu. Terus saya juga kurang mendapatkan informasi kelainannya dia itu disebabkan karena apa? Karena pada saat itu gurunya bukanlah guru aslinya, tetapi hanya guru pengganti sementara. Jadi saya kurang mendapatkan informasi lebih lanjut tentang si Putri ini. Jadi tapi untuk pengalaman pribadi saya, untuk yang pertama kalinya itu sangat mengesankan bagi saya. Jadi kesimpulannya, pendidikan inklusi dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapat kesempatan belajar di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Dan juga kita sebagai masyarakat dapat ikut membantu anak berkebutuhan khusus dengan cara memberi reaksi yang positif terhadap anak berkebutuhan khusus di masyarakat. Dengan itu anak berkebutuhan khusus ini dapat membangun mental dan juga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena di balik kekurangan seseorang pasti mempunyai kelebihan. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang anak berkebutuhan khusus tentunya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.